Kemudian balik lagi ke TDBI. Tadi TDBI ada ketimpangan anggaran apa lagi yang Mas Abi ketahui di dalam itu isinya? Selain apa tadi? Selain ketimpangan SPJ surat-surat tiket-tiket Ya palsu. apa ya? Banyak sih Mbak. Ini kan pembelanjaan yang berulang, misalnya apa? Ya, Pembelanjaan berulang yang ya kurang masuk di akal lah sebenarnya. iya dugaan pemborosan anggaran Oh, gitu dugaan. ya. Oke. Apa? Apa? Yang seperti misal jasa konsultan kan begitu untuk biaya konsultasi. Oh Ya, ya, harusnya itu kalau menurut kami, iya makanya ketika kami bener. konsultasi ke APH itu Ya. adalah ini kan acara kan setiap tahun nih. Kan Dan acara sudah setiap berapa tahun tahun ya, dia? setiap tahun seperti satu kegiatan yang copy paste kan begitu. Juga setiap tahun apa penting untuk dikonsultasikan setiap Setiap tahunnya tahun. dengan mengeluarkan banyak anggaran ini. Ini anggaran negara. Apa tidak sebaiknya itu kan harusnya bisa digunakan untuk yang lain daripada untuk konsultasi lagi. Ya boleh sih itu mungkin kan kita kan tidak tahu tuh SOP-nya bagaimana, cara teknisnya seperti apa. Karena kan semua di dinas ini saya yakin SKPD-nya punya bagian konsultannya lah ya kan ada sendiri gitu. Cuman kan yang kami dari kami di tim IWB itu dengan pengetahuan kami yang mungkin awam ya untuk satu kegiatan yang selalu rutin dilakukan apa masih diperlukan untuk konsultasi ke konsultan setiap tahun gitu. Mungkin tidak setiap tahun itu situasinya berubah-berubah gitu. Jadi Ya bisa mengharuskan jadi ya Pemkab itu konsultasi setiap ya tahun bisa jadi dan mungkin itu ya membayar Mbak ya. setiap Ya bisa tahun. jadi itu. Bisa jadi itu Ya ya. bisa jadi Oke. itu. Siap. Cuman Yang kan lain? kami kan punya hak sih menanyakan gitu kan. Benar, kita Makanya sebagai kami kan warga dugaan masyarakat. kami kan hanya menduga sebenarnya gitu. Ya, Gitu, Mbak. semua itu hanya dugaan, Mas Iya. Adi, iya kan? Misal kalau belanja-belanja yang lain, belanja pagar apa? Pagar itu belanja tiap tahun nggak sih? Kayaknya ada di situ deh Pak datanya. Kalau apa pagar-pagar besi itu loh. Mm, Yang kemarin kalau pas kita di depan Pemda 100 meter di sebelum finish yang ada di utara Pemda, kan banyak yang pesepeda yang longsor tuh. Ada juga yang komentar netizen itu, wah penontonnya terlalu rapat padahal kan sudah dikasih pagar pembatas itu kan. ya. Itu kan juga belanja loh itu, Ya belanja pasti. belanja Ya. pemerintah kan, Ya. belanja tiap tahun ya. Belanja tiap tahunnya, itu tiap tahun rusak nggak sih sebenarnya? Nanti dibaca lagi deh ya. Oke. Kita baca lagi aja ya. Oke, jadi pemirsa rupanya saya harus belajar dulu ya ini. Iya. Oke, jadi intinya menurut Mas Abi itu banyak pemborosan anggaran ya yang tidak perlu. Oke, kalau ini Mas Abi kalau nggak salah sudah sempat hearing terkait tambahan di DPR ya? Pengajuan, Mbak. Oh, Kita pengajuan. mengajukan hearing ke DPR RI. Oke, intinya belum hearing ya? Belum. Hanya berupa Kita mengajukan permohonan hearing ke DPR terkait kegiatan tambang emas di Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo PT BSI. pengajuannya berupa berkirim surat. Iya, berkirim surat. Kita langsung datang ke sana ke DPR. Ke DPR Ya. berarti berkirim surat ke DPR ya? Iya, kurang ke kantor. lebih sudah 2 atau 3 kali kayaknya saya bersurat. Sejak bulan Juli. Oh, baru 3 bulan. Oke. Sudah dikonfirm belum jadwalnya? Sampai saat ini masih belum. Belum ya? Iya. Tapi penerimaan mereka gimana? Penerimaan ya, mereka welcome karena itu atau? hanya di bagian surat ya, penerimaan surat ya diterima dengan baik, masih didisposisikan kayaknya, Mbak. Karena itu terkait tambang emas ya. Jadi IWB ini sudah melaporkan apa saja kasus yang sudah dilaporkan ke APH? Kemarin kita ini terkait diatur izin itu TDBI sudah kita konsultasikan ke Barreskrim. ITDBI masih dikonsulkan? Ya, kita konsultasikan ke belum Barreskrim. Dilaporkan? Kita masih konsultasi dulu ke Barreskrim. Ya. Berarti ITDBI masih dikonsultasikan. Responnya Barreskrim bagaimana? Ya ini namanya konsultasi ya baiklah
kita juga diberikan materi-materi bagaimana cara melaporkan, bagaimana begitu. Yang kemarin itu ITDBI sama kasus normalisasi ini yang kami bawa. Normalisasi ini Ya, kalau yang terkait di banner yang Pudam tadi itu baru kami laporkan ke Kejagung. Kami tinggal menunggu banner yang ini, yang di depan saya ini. ya kan ada yang Pudam tadi yang Mbak tanya itu kami laporkan Pudam. ke Kejagung. Jadi kita tinggal menunggu kapan saya dipanggil untuk menjelaskan terkait laporan saya. Oke, jadi kalau di banner Mas Abi ini kan ada di beberapa titik ya. Itu saya kalau nggak salah di sampingnya itu ada banner lain. Itu Banyak Mas ya kan Abi juga. calon bupati itu. Oh bukan, ada juga ada akronim. Ini bagus akronimnya. Emprit gitu. Itu Mas Abi juga yang bikin. Oh bukan. IWB. Ya enggak lah. Oh bukan ya? Bukan. Oh kirain emprit ada hubungannya dengan ini. Yang viral itu. Oh enggak ya Mas Abi, bukan Mas Abi ya. Enggak. Ada akronim itu kalau nggak salah. Iya. Saya lupa. Tahu nggak Mas Abi itu siapa yang bikin? Tidak tahu Mbak. Dan juga saya tidak tapi harus pasti mencari tahu lah. Pernah baca ya. Isinya sering. apa ya? Itu kan ada akronim E-nya apa, M-nya Iya. apa. Kalau saya kayaknya enggak punya kepentingan deh untuk membaca itu karena bukan saya yang membuat. Oke. Bukan yang Walaupun sebenarnya saya hafal nih. apa? Coba. Tapi enggak usah. Enggak usah. Bukan saya yang membuat soalnya. Intinya apa? Ya enggak usah lah, bukan saya yang membuat. Oke, sip. Nanti lari nih dari tema soalnya nanti. Enggak lah, enggak apa-apa kan kita kayaknya lebih bagus membahas tambang emas deh. Mungkin ada kesempatan sekolah rakyat untuk rakyat, dari rakyat tadi ya. Dari rakyat untuk rakyat. Karena sekolah rakyat dari rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Mencerdaskan rakyat terkait tambang emas ini karena kami juga kan sudah bersurat ke Jakarta kemarin juga kami membawa materi terkait tambang emas gitu. Ke DPP partai itu juga kami berikan data terkait tambang emas juga gitu. Ya kan undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan kan gitu. Undang-undang tentang pengerusakan hutan. Apa yang Mas Abi laporkan? Ya kami berharap sebenarnya kan di DPP partai itu kan pasti ada bagian hukumnya nih, ya kan, supaya mereka mengkaji itu, mengkaji terkait undang-undang itu. Atau mungkin kalau misalkan tidak ada, IWB ini malah ingin mengundang ketum partai yang kami kemarin surat di 7 partai itu untuk belajar kepada IWB terkait 3 undang-undang itu tadi. Undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, dan undang-undang pengerusakan hutan. Jadi undang tentang pengerusakan hutan. Oke, jadi IWB justru meminta mereka untuk belajar kepada IWB ya? Dan kami IWB menyiapkan semua akomodasi itu buat masing-masing ketum partai, ketua umum partai, DPP pusat, DPD, dan DPC. Kalau mereka mau belajar ke IWB? Iya, kami undang itu. Diundang hotelnya ya? Kami siapkan. Makan dan segalanya juga kami siapkan. Fasilitas akomodasi lah. Bahkan IWB siap membayar 10 juta per hari untuk masing-masing ketum. Kenapa kok sampai? Ya, kami rela menggunakan dana kami pribadi demi Banyuwangi yang lebih baik lagi. Apa mau mereka? Mau belajar ke IWB kan kita tahu lah namanya ketum partai itu sibuk. Makanya karena kami juga ingin mengadakan sayembara. Mungkin 3 atau 4 hari lagi saya akan resmikan sayembara itu di TikTok IWB bahwa kami akan memberikan hadiah kurang lebih 500 juta ini. Wih, gede banget. Apa sayembara? Isi sayembaranya apa? 500 juta hadiahnya ini. Bahkan nanti kami akan tunjukkan itu uangnya. Ketika nanti setelah kami up di TikTok kan kami tunjukkan uangnya dan IWB siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bisa hitam di atas putih ya? Ya, di depan notaris bahkan. Boleh untuk EO mana saja ya yang mau menyelenggarakan kegiatan itu, agenda itu boleh. Mungkin Mbak Des ini tertarik, monggo. Apa sayembaranya? Ya itu tadi. Ketum-ketum partai itu untuk belajar bersama IWB dan bisa menunjukkan bahwa yang kami
kirimkan terkait alat bukti terkait pertambangan kemarin itu IWB benar apa salah gitu. Oh, gitu. Kalau IWB salah Hmm. dan mereka bisa membuktikan kesalahan IWB, maka hadiah itu kita lepas. Mm-mm. Kalau mereka diminta atau diundang untuk belajar ke IWB, artinya IWB punya pakar dong ya. Yang jelas kita sudah mengkaji itu Mm-mm. cukup lama begitu. Hmm. Oke. Tidak ada pakar ya, Ya tetapi namanya ini belajar kan kita pastikan ke pakarnya lah. berupa temuan aja, enggak? Ya juga belajar ke pakarnya lah sama. Namanya kan kita kan Artinya, sudah mengkaji. Artinya IWB mempersiapkan seorang pakar yang memahami tiga hal yang harus dipelajari oleh ketum partai Bukan ini. mempersiapkan, tetapi kami memang sudah belajar bertemu dengan beberapa pakar yang sudah kami jalani selama ini begitu. Oke, saya noted itu. Kalau sayembara itu bukan saya nanti yang menyiapkan pakar, justru kami ingin yang kita undang itu ketum-ketum partai itu datang. Jadi saya biar bisa belajar bersama dan mereka harus bisa menunjukkan kesalahan IWB gitu terkait undang-undang itu. Oke, jadi isi sayembaranya adalah intinya bisa memunculkan fakta kekeliruan IWB, Ya, kesalahan IWB, gitu ya. Ya. IWB salah atau benar nih? Kan? Kalau IWB salah dapat 500 juta nih. Ya, kalau benar? Oke, kalau benar? Nah, kalau benar berarti dalam satu kegiatan tambang emas itu siapa yang bertanggung jawab? Oke. Ya Kalau kan? nggak salah itu Banyuwangi dapat saham berapa sih? Kita bahas di undang-undang yang bukan sahamnya dulu. Oh, ya kan? Lebih ke teknis ini ya? Kegiatannya dulu. Undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangannya. Jangan bicara hasilnya dulu, tapi kita kegiatannya dulu nih yang kita bahas nih. Oke. Saya memahami. Jadi alasan menolak dinasti ini kenapa sebenarnya IWB? Seperti yang ada di banner ini, alasan umum menolak dinasti. Apakah karena Pemkab atau seorang kepala daerah tidak mampu atau tidak benar atau tidak baik atau ya itu tadi beberapa tadi yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa itu kan juga sudah termasuk alasan kenapa IWB menolak dinasti kan begitu. Termasuk dengan kegiatan tambang emas kan itu. Jadi di hitungan mungkin di logika saja misalkan adanya kegiatan tambang emas itu kan harusnya di Banyuwangi ini kan sudah jauh lebih baik lagi. Tapi kita ini kan juga punya lembaga legislatif ya yang kontrol pemerintah. IWB sudah pernah hearing belum dengan DPRD kita? Kalau IWB belum ya Pak ya, belum. Karena IWB kemarin meminta langsung kepada DPR RI. Kenapa? Karena yang mengeluarkan SK di pertambangan itu adalah Bapak Abdullah Aswar Anas nih. Waktu itu selaku Bupati Banyuwangi. Karena ya, saat ini beliau ya di tahun 2012-2010-an lah ya. Itu kan karena saat ini beliau menjadi Menpan RB, ya kan? Seorang menteri nih. Ketika kami meminta hearing, otomatis kan harus di DPR RI. Karena terkait nanti kan yang kita butuhkan waktu hearing itu adalah beliau Pak Abdullah Aswar Anas sebagai Menpan RB, sebagai mantan Bupati Banyuwangi, Menteri LHK, terus Direktur PT Bumi Suksesindo BSI. Kenapa nggak di DPRD dulu aja ya WB? Sebenarnya kali aja bisa didengar gitu kan? Kan dulu juga waktu ngeluarin surat dia masih jadi bupati. Nggak tahu kenapa kemarin ya sama teman-teman itu ketika kita apakah karena nggak mungkin dengar gitu kayak gitu. juga sih, cuman ini ya kayaknya sih hal yang Jakarta aja lah gitu, karena kita sepakat bersama-sama akhirnya kita ke Jakarta gitu. Karena nggak kan ada UU Otoda gitu loh, jadi daerah ya diselesaikan di daerah ya, karena menteri nih yang kita undang nih nanti menteri itu kan. Berarti balik ke poin kelima nih, alasan menolak dinasti ya, seolah IPU menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan Abdullah Aswar Anas waktu menjabat. Ini salah satu kesimpulan dugaannya ini. Ya.
Oke. Jadi Mas IWB sepertinya sudah berkeringat, ya capek gitu ya pemirsa. Ini apa namanya? Boleh saya pengen tahu dikit Mas IWB, saya pengen tahu ini nih terkait BEC ya. Mas IWB pernah dengar nggak kalau BEC itu juga termasuk pemborosan anggaran nggak, Mas Abi? Pernah dengar ya? Ya kalau pernah dengar, dengar lah. Ya pernah dengar nggak? Ya, kalau sama tanya pernah dengar ya pernah lah. Pernah membaca nggak di komen-komen di TikTok Oh, di komen ya. Kalau di komen Hmm. saya belum pernah membaca. Kirain tanya datanya. Oh, data. Oh, Ya. ada ya? Punya ya? Iya, pernah membaca lah. Pernah membaca ya? Berarti benar dong ya. Yang kita dengar sama bahwa ini juga ada merupakan pemborosan anggaran, juga ada macam-macam lah. Ya kan juga sempat pernah dilaporkan itu di Polresta oleh Gus Edi juga terkait BEC. Melaporkan apa, Gus Edi? Ya terkait kegiatan BEC itu. Kenapa? Nanti boleh diundang Gus Edi aja nanti di sini ya kan? Oke, Di Sekolah boleh. Rakyat, ya Nanti Gus Edi next diundang, sekalian coba. nanti Mas Abi sama Gus Edi. Berarti kita bertiga. Gus Edi aja diundang. Oh gitu. Ya, terkait BEC nanti tanya ke Gus Edi aja. Tapi ini aja deh, secara melaporkan. globalnya aja. Ini BEC kira-kira katanya nih pesertanya itu dibayar ya? Ada anggaran untuk bayar peserta ya? Kan Ya. sementara anak-anak SMA tuh talent itu. Iya, makanya ini setelah ini mungkin 2-3 hari atau 4 hari coba mengkonfirmasi ke Gus Edi supaya bisa diundang di acara ini, Sekolah Rakyat untuk Rakyat ini. Biar beliau nih yang jawab. Jadi oke, pemirsa, Mas Abi tidak berani menjawab. Oke, jadi begitu ya. Semua intinya IWB itu merupakan bentuk controlling masyarakat terhadap pemerintah. Gitu ya. Ya. Pesannya untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi, penegak hukum, kemudian dan juga masyarakat Banyuwangi, gimana? Kalau pesan kayaknya nggak ada, Mbak. Kalau harapan ada ya. Ya. Kalau harapan kami bahwa apa yang kami laporkan, apa yang kami temuan-teman kami yang sudah kami kirimkan ke Jakarta atau apa juga termasuk kasus normalisasi yang saat ini kami IWB menunggu kinerja Polresta Banyuwangi untuk segera meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Yang kasus normalisasi ini. Kasus normalisasi karena sudah dilaporkan ke Polres Banyuwangi Ya, ya. di Polresta Ini Banyuwangi. tidak dibawa ke Jakarta, ke Mabes. Kemarin saya bawa juga untuk Bentuk konsultasi. konsultasi saja. Ya, Jadi belum konsultasi dilaporkan ke Mabes ya. Jadi masih hanya konsultasi dilaporkannya hanya di tingkatan Polresta Banyuwangi ya. Oke, pesannya untuk masyarakat Banyuwangi? Lebih bijak lagi dalam memilih pemimpin untuk kedepannya. Siapapun itu, karena IWB juga tidak punya kepentingan siapapun yang akan menjadi bupati selanjutnya. Yang penting adalah Banyuwangi bisa lebih baik lagi. Oke. Ini terkait pilkada ada yang menarik nih pemirsa yang selalu berulang-ulang dan sering saya bahas. Komentarin dong terkait isu bumbung kosong nih. Gimana menurut Mas Abi? IWB ini karena kami teman-teman mungkin terlalu fokus dengan data yang kami bawa ke Jakarta ya, itu karena menguras energi nih, energi, pikiran ya, dan perasaan, tenaga, perasaan, juga keuangan nih, keuangan juga mulai ya kan dia bondo ya ke sana itu bondo, ya. Bondo nekat juga kan begitu. Jadi kami sehingga tidak begitu mengikuti perkembangan ini malah. Perkembangan politik ya. Iya. Sehingga lupa gitu, sehingga juga ada mungkin teman satu tim IWB ketika tanya bumbung kosong, sebagian besar ada yang bingung apa bumbung kosong gitu. Jadi bumbung kosong itu adalah aksi tebas partai sehingga hanya ada calon tunggal yang bisa maju dalam kontestasi pilkada melawan sebuah kotak. Menurut Mas Abi gimana? Berarti milihnya cuma satu aja? Jadi satu nih, misal nih petahana, incumbent nih, Ipu dan kotak kosong. Karena apa? Semua partai dibeli sama petahana nih. Berarti pilihannya cuma kotak kosong dan dia gitu. Mas Abi milih siapa? Kalau kotak kosong dan pilihan itu kan rahasia ya. Iya. Jadi nggak bisa dikatakan nih milih siapa nih. Masa? Ya, kalau harapan boleh nggak ya harapan ya? Tapi mestinya gini, kalau alasan menolak dinasti kan kalau ada bumbung kosong, Bu Ipu dan kotak, mestinya milih
kelihatan dong jawabannya gitu. Makanya, Karena saya harus tapi kan karena jawab-jawab. itu rahasia, ya kan, Hmm. tidak boleh dikatakan depan umum nih, Ya, biar memang. masyarakat yang menilai. Kan Oke. memang, oh pasti IWB memilih ini nih kan Iya. gitu, ya kan. Jangan milik kotak nih IWB. Kalau harapan saya makanya lebih bijak begitu. Atau mungkin kalau bijaknya memilih bumbung kosongnya, ya terserah masyarakat kan. Milih, oke. Jadi Cuman kan pertanyaannya kalau ketika yang menang bumbung kosong siapa yang jadi bupatinya dong? jadi yang memimpin adalah kotak. Yang memimpin adalah kotak, yang pidato juga kotak, ya kan? Dan itu diperbolehkan sih. Nah, sebenarnya kayaknya Mbak Desni deh harus maju juga tuh lewat jalur apa kayak gitu supaya nggak bumbung kosong nih. Kan Nyalon gitu. apa? Bupati nih. Waduh. Biar nggak bumbung kosong kan. Gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Boleh Biar independen tidak, mungkin ya. ya. Independen biar tidak bumbung Mungkin yang kosong milih nih. nanti Mas Abi doang. Gitu. Nanti yang milih dapat satu doang gitu. Mas Abi ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Sudah deh, kayaknya sayembara tadi juga sudah saya Sayembaranya, oke pemirsa jangan lupa nih IWB ngadain sayembara bahwa siapa saja yang bisa menemukan kesalahan apa-apa saja yang dikeluarkan oleh IWB, IWB kasih hadiah yang cukup besar yakni 500 juta rupiah Ya. untuk satu orang. Itu terkait 3 undang-undang tadi ya. Oke. Jadi ini untuk siapa saja yang mau menyelenggarakan acara ini, Mm-mm. ya, untuk mempertemukan saya dengan para ketum partai itu untuk belajar mengkaji bersama tentang 3 undang-undang itu, undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, dan undang-undang tentang pengerusakan hutan. Khusus ketumnya, sekjen nggak boleh? Nggak Bendung boleh. nggak boleh? Ketum dong, masing-masing ketum nih. Ya ini curang dia. Masing-masing ketum nih. Dia bikin sayembaranya Bahkan curang. saya siapkan itu akomodasinya untuk masing-masing ketum ya. Hmm. Dan saya beri. Harus ke Banyuwangi dong mereka. Iya dong. Kan saya siapkan hotelnya, akomodasi yang lain saya siapkan. Bahkan saya bayar sehari 10 juta buat masing-masing ketum. Atau juga untuk Partai PAN ya, Pak Zulkifli Hasan ya. Oke. Ketum, karena kemarin itu kita tidak bersurat ke PAN, maka mumpung ketika ini ada medsos juga kami bolehkan, kami undang bahwa kalau misalkan ketum Partai PAN itu mau ikut juga, saya berikan hadiah khusus malah. Oke, ini jadi gesah sore kita hari ini sangat menarik ya. Jangan lupa untuk follow sosmed officialnya Sekolah Rakyat di YouTube, TikTok, dan Facebook Sekolah Rakyat Banyuwangi. Jangan lupa juga untuk follow akun TikToknya IWB, Info Warga Banyuwangi. Info Warga Banyuwangi dengan Mas Abi Arbain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mungkin di episode selanjutnya saya akan mengundang narasumber. Siapa tadi? Ya, mungkin bisa kalau saya usul Gus Adi atau mungkin Bapak Amir Ma'ruf kan. Yang bisa jawab nih. Iya, terkait alasan banner-banner tolak itu, dinasti ya. terkait banner-banner Karena itu. Mas Abi tidak berani menjawab. Jadi begitu. Atau mungkin mau mengundang salah satu pengusaha di Banyuwangi. Siapa tuh? Ya, nanti ya bisa deh offline aja. Boleh. Nanti kita atur waktunya. Kalau memang masyarakat ingin mengetahui secara lebih mendalam, ini boleh lah ya, nanti diagendakan ya. Iya. Makanya terkait yang saya juga ada di akun TikTok saya itu bahwa ada 3 guru saya tuh. Ketika saya ini menurut Mbak Desni banyak yang tidak bisa jawab, ya boleh diundang 3 guru saya itu untuk hadir ke podcast Sekolah Rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat ya. Siapa 3 guru itu bisa dicek di akun TikTok Info Warga Banyuwangi. Oke. Pemirsa, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terkait gesah kita hari ini, mungkin pemirsa setia Sekolah Rakyat bisa memberikan tanggapan di komentar. Terima kasih. Saya Desnin dalam program Gesah Kerakyatan Sekolah Rakyat, dari rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat sore.